lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Baik, Salve, salam kabar baik kita semua. Terima kasih ini di Medari sudah siap, ada kur ibu-ibu dengan solisnya yang duduk di ujung itu. Romo Ari, selamat, terima kasih. Ya, Romo Sulis juga sudah muncul di participants. Ya, kita akan memulai program kita pada sore hari ini. Jadi saya kira kalau kita sebentar, kita melihat bahwa program kita ini adalah program yang atau sesi yang kelima dari program ziarah kami lintas suku dan komunitas. Ya, jadi kita sudah mulai awal Mei dan akan berlangsung terus sampai dengan bulan Oktober. Mudah-mudahan itu semua akan terlaksana. Baik, ini adalah program dari kami Gerakan Komunitas Kabar Baik di Jakarta. Romo Sulis yang memulai kami. Kemudian juga nanti sudah banyak teman-teman dari PIC daerah sudah dalam WA Group, sudah siap untuk ikut dalam program ini. Baik, kita akan mulai teman-teman dari Yogyakarta, dari Paroki Medari. Tadi ada yang tanya Medari di mana, itu Pak Jaka bertanya. Oke, Medari nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut setelah ibadat.
Dan kita akan mulai dengan ibadat dulu, teman-teman dari KOR, lingkungan atau paroki di Medari dengan Romo Ari sudah siap. Dan nanti setelah ini kita akan lanjut dengan ngobrol-ngobrol sambil menunggu teman-teman partisipan yang lain. Baik, bagaimana mengenai mekanisme pimpin doanya? Sudah diatur di Medari ya. Jadi nanti teks-teksnya akan ditayangkan oleh Pak Jaka di Kabar Baik, dari Kabar Baik di screen akan kita lihat bersama-sama. Monggo lagu pembuka. Saya untuk mau untuk pangandanan untuk pangandanan Buddha dalam yang roh, saya untuk yang roh suci. Amin. Seluruh dalam suci Yesus Kristus, kasih terus dalam Allah yang roh, yang roh suci dan manusia. Kalian terus
Kawula pitados ing Allah, Rama Sang Maha Kuwasa, ingkang mitalaken bumilane, saha ing Gusti Yesus Kristus, putra dalem ingkang anting Pangeran kawula, ingkang miyos saking Ibu Dunya Maria, kagarwa dening kuwasa dalem Hyang Roh Suci, ingkang nandhani sangsara nalika jamanipun Pontius Pilatus, saha kapentas sedo sarta kasareatan, tedhak dhateng papan pangtosan, ingkang dintenipun saking sedo, mikra dhateng swarga, winarating satengen Allah Rama Sang Maha Kuwasa, saking ribu badhe rawuh, nganti tiyang gesang utawi kejang, kawula pitados ing Hyang Roh Suci, pasamuan Katolik ingkang suci, pangapuntening dosa, tangining badan, saha gesang langgeng. Amin. Monggo kawula ing swarga, asma dalem kawula, kraton dalem mugi rawuh, asma dalem kalampahan, wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rezeki kangge sakmenika, sakadhahing lepat nyuwun pangapunten dan kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun pinepena saking pangudha saha riwarna saking piyawon. Amin. Sembah bukti kawula Dewi Maria, kekasih Allah, Pangeran Budi, Panjenengan dan sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak, saha pinuji ugi Isario dan Gusti Yesus. Dewi Maria dan samangke kuring sing mungkin beja. Amin. Kados sing kula putra sapunika sarta ing salamipun. Pinucio asmoten Yesus Ibu Maria ing Santo Yesus. Sakmenika sarta langgeng. Doa salam Ibu Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam terang Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala yang dicurahkan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur yang putih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penerangan. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi mulia Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Rama kawula ing swarga, asma dalem kawula, kraton dalem mugi rawuh, warsa dalem kalampahan, wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rezeki kangge sakmenika, sakadhahing lepat nyuwun pangapunten dalem kados dene amin kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun pinepena saking pangudha saha warna saking piyawon. Amin. Sembah bukti kawula Dewi Maria, kekasih Allah, Pangeran ing panjenengan dalem sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak, saha pinuji ugi ing sarya dalem Gusti Yesus. Dewi Maria Ibune Allah, kawula tiyang dosa, sami nyuwun pangestu dalem samangke tuwih ing nudine pecah. Amin.
Mugi nuwun yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Kados sing mula muga sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Injil asma dalam Yesus, Ibu Maria tuwin Santo Yusuf. Sakmenika sarta Khusus Evangelium kabar baik. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung keluarga kudus, Doakanlah kami. Santo Mikael dan para malaikat Allah, Doakanlah kami. para bapak bangsa dan para nabi, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus serta para rasul, Doakanlah kami. para santo dan santa pilihan gereja yang kudus, Doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, pewarta kabar baik di Nusantara, Doakanlah kami. para bapak suci yang penuh yang pernah memimpin gereja Katolik sedunia, Doakanlah kami. para santo dan santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Ampunilah kami ya Tuhan. Romo kawula ing swarga, Asmo dalem kaluhurna, kraton dalem mukirawu, kaso dalem kalampauna, wonten ing yurna kados ing swarga. kawula nyuwun rezeki kangge sakmenika. Sakataing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene akhir kawula, ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinepina saking pambudha, saha rinuwarna saking piyawon. Amin. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah, Pangeran inggil ing panjenengan dalem, sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak, saha pinuji ugi woing sarira dalem Sri Yesus. Dewi Maria Ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestuhan, samangke tuwin benjing dumugining pejah. Amin. Mugi linuhurna yang Rama, saha yang Putra tuwin yang Roh Suci, Kados ing mula buta sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Pinujio asma dalem Sri Yesus, Ibu Maria tuwin Santo Yusuf, Sakmenika sarta langgeng. Amin. Bersama Bunda Maria, Bunda Kristus, kita mohon agar Allah memperhatikan dan mengabulkan permohonan ini. Allah Bapa kami, semoga Bapa Suci, para uskup dan imam, serta biarawan dan biarawati sehat, setia dan bijaksana dalam memimpin dan mengajarkan kebenaran iman kepada umat, serta menjadikan diri mereka teladan dalam hidup iman dan moral. Bersama Bunda Maria, kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga kerahiman-Mu di tahun Jubileum 2025 ini menjadi berkat yang memutuskan umat-Mu dalam para pelayan gereja di setiap keuskupan, paroki, stasi, ring, lingkungan, dimanapun di seluruh Nusantara kami. Bersama Bunda Maria, kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga setiap orang yang dalam niat yang tulus mengunjungi Porta Sankta dimanapun
Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau teguhkan iman Katoliknya, dan Engkau sejahterakan hidup keluarga dan komunitasnya. Bersama Bunda Maria, kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, lindungilah tradisi luhur setiap suku di Nusantara kami. Berkatilah hidup berbangsa dan bernegara kami. Dan semoga para pemimpin negara dengan tulus hati melayani kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama Bunda Maria, kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kawan-kawan swarga, asma dalam kawulo, dalam nugrawo, Aso dan kawan-kawan, wonten guna kados ing swarga. Kawula nyuwun sepikanthi sakmenika sareng lepat nyuwun pangapunten dalem kados dene anggen kawula ginapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun dinepinten saking pambudha saha warna saking diawon. Amin. Sebagai kita urut Maria, Kasih Allah, pangeran ngiring panjenengan dalem sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak. So pinuji ugi wong salya dalem Gusti Yesus. Dewi Maria ibune Allah, kawula tiyang dosa sangang pangestu dalem samangke ing becik kemungkinan berjahat. Amin. Ugi Uno, yang Romo, yang kita yang Kados sing mlebu sakmenika sarta ing salami-laminipun. Minutio asma dalam Sri Yesus Ibu Maria dan Santo Yosef. Sakmenika sarta langgeng. Gusti manunggal Kalian terus doyo. Satuyo kesang kita kita tansah muji kasanan dalam Gusti hingga akan pakaran dalam restu teguh ing sabda dalam tansah sinangku kami berkan dengan Allah monggo yang putra yang Amin. Amin. Amen.
Iya, baik. Terima kasih untuk ibadat yang sudah dipimpin dari Medari, Jogja. Terima kasih Romo dan juga Ibu-Ibu Kur. Ini Kur apa ini? Sorry, Ibu saya koordinasi selama ini dengan Ibu Wanti. Yang mana ya Ibu Wanti? Suwanti. Oh, yang belakang. Dan juga Ibu Yanti. Ibu Yanti yang sebelahnya. Ya, baik. Terima kasih sudah membantu mendukung program kami ini. Ini KOR apa ini? KOR wilayah, lingkungan, KOR paroki, KOR campur aduk dari mana-mana. Kami ini sebagian dari kelompok paroki yang campur dan juga dari sebagian kelompok ibu paroki Pak. Oh, sebagian kita paroki. Ya, oke. Jadi cukup sering tugas di paroki ya. Cukup sering. Itu ya. Sebagai KUR saya kira sudah cukup banyak juga menyanyikan entah lagu-lagu yang berbahasa Indonesia, bahasa Jawa, mungkin juga lagu-lagu Latin. Mana yang lebih ngeresep, Bu? Sebenarnya gini Pak, di paroki kami ini melaksanakan misa itu lebih sering dalam bahasa Indonesia. Ya, Bahasa Jawa itu sebulan sekali. Kalau kami disuruh ini ya, mana yang lebih resep, lebih bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Latin. Sebetulnya ketiganya itu memberikan apa ya, warna dalam hidup kami Pak, karena seperti lagu bahasa Indonesia itu lebih mudah dipahami ya Pak. Kalau lagu dengan bahasa Jawa itu lebih sulit memahami gitu ya. Pak. Kalau untuk bahasa Latin kami memang jarang menggunakan, hanya sesekali saja. Oke, baik. Ya, ya. Oke. Ini semuanya orang Jawa apa campur-campur? Orang Indonesia. Orang Indonesia semua, ya. Oke. Iya. Tadi ada yang bertanya itu Medari di mana itu Medari? Boleh sedikit jelaskan kalau membayangkan peta. Pak Jaka bisa dengar Pak Jaka tadi bertanya itu di mana Medari? Siapa? Romo atau mau Ketahuan gak gaulnya yo. nggak gaul ya, ya. Ya, ini sorry, ini yang akan jawab nih Romo Ari, ya Romo Ari Purnomo. Terima kasih Romo sudah ikut mendukung kami. Ini nggak kelihatan aja rambutnya gondrong nih. Ye, monggo Romo. Jadi, kalau ditanya paroki Santo Yosef dari itu di mana, letaknya adalah di daerah istimewa Yogyakarta, Ya, khusus lagi di Kapenewon Sleman, itu artinya Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, lalu menjadi bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Lalu kalau di map itu, kalau dari Gunung Merapi itu di bawahnya sekitar 25 kilometer arah ke sebelah selatan Gunung Merapi agak barat, ya. dengan paroki Salam atau daerah Salam Magelang. Jadi kalau perbatasan, jadi paroki kami itu perbatasan antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah, tapi yang bagian Magelang. Ya, oke. Dah ya, jadi tepatnya di Sleman di Jalan Raya Kaliurang gitu ya. Jalan Magelang, Pak. Oh, jalan Magelang ya. Saya cuma tahunya Jalan Kaliurang, tempat Shaolin Temple dulu. Ya, Romo Ari Purnomo bertugas di situ dengan berapa teman Romo? Sendiri atau? Dua. Oke. Jadi saya ada satu Romo lagi. Ya. Oke, memang kita seharusnya dalam program ini ada 3 Romo. Jadi Romo Ari, ada Romo Sulis, ada Romo Agus dari Bedono, tapi Romo Agus berhalangan. Tapi oke, nggak apa-apa. Ya, Romo Ari Tabisan tahun berapa dan pernah berkarya di mana saja, Romo, sejak Tabisan?
Saya ditabiskan oleh Bapak Kardinal Monsignor Ignatius Baryo Oh, tanggal 29 Juni tahun 2009. Terus saya tugas 2 tahun di Setgiat, masih melanjutkan di Tuhan. Lalu tahun 2011 saya pindah ke Sragen, ditugaskan sebagai vikaris paroki 2 tahun sampai 2013 saya dikirimkan Monsignor Pujo Sumarto waktu itu Bapak Uskup saya ke Uskupan Ketapang, lalu secara khusus oh, Monsignor Yosuyono Prabdi bertugas di paroki Santo Martinus Balai Berbuak Ketapang Barat sampai dari 2013 sampai 2018, lalu per 5 Juli 2018 ya, di paroki Santo Yosef oleh Bapak Uskup Monsignor Robertus. ya. Romo Projo atau Romo Keuskupan Agung Semarang ya, tapi Ya, betul. sempat diketapangkan gitu. Ya, Bagaimana ceritanya itu? Mungkin banyak teman-teman, loh kok Romo Projo keuskupan tertentu kok bisa punya karya di keuskupan lain, di pulau lain? Monggo Romo, kenapa itu? ya. Kalau yang saya tahu dari Keuskupan Agung Semarang, jadi kan karena Vikariat Apostolik Semarang itu dulu Ya, jadi bagian dari stasi dan juga paroki awal di Nusantara ini, maka semangat misioner itu lalu menjadi semangat keuskupan juga, bahwa memang dari awal untuk Indonesia, lalu ya maka ketika diminta untuk uskup-uskup yang kira-kira membutuhkan pelayanan kewartaan itu, Bapak Uskup memiliki jaringan di KWI dalam arti membantu. ya, Memang tidak semua keuskupan, Pak, karena yang selama ini bekerjasama itu keuskupan Manokwari-Soro, keuskupan Banjarmasin, keuskupan Ketapang, lalu yang di Sumatera itu ada keuskupan Medan sama Tanjung Karang, Palembang. Palembang. Oh, oke. Baik, ya memang karena Semarang cukup kuat juga ya, punya banyak imam bisa membantu ke sana kemari dalam konteks itu. Baik, Romo, saya kira bahwa kalau kita tahu budaya Jawa itu sudah sangat mengakar, sudah sangat menyatu dalam katakanlah penghayatan hidup orang Jawa sendiri. Dan juga kekatolikan sendiri sudah boleh dibilang menyatu juga di dalam budaya Jawa. Cukup mudah untuk berinkulturasi. Oke, Romo bisa cerita sedikit mengenai kebiasaan-kebiasaan misa di dalam paroki-paroki di Uskupan Agung Semarang yang berbahasa Jawa misalnya sudah cukup seringkah? Apakah tiap paroki ada misa itu sampai ke desa-desa atau di kota-kota tertentu barangkali soal inkulturasi Jawa dalam liturgi? Nanti bisa ditambah ibu-ibu supaya tidak saya terus ya. Karena kalau dari pengalaman mungkin ya dari ini 1 bulan sekali tadi yang disampaikan Pak. Tetapi kalau yang di daerah Surakarta, Kepikepan Surakarta dan Kepikepan Yogyakarta itu ada gereja-gerejanya itu masih sangat kental dengan budaya Jawa. Maka hampir rata-rata setiap gereja memiliki gamelan Jawa, tata pelayanan Jawa, doa-doa Jawa itu masih terus dilakukan karena memang ya sehari-hari dengan menggunakan bahasa Jawa, dengan budaya Jawa, dan bahkan mungkin atribut-atribut yang dipakai juga masih. Hanya memang sekarang ini agak berkurang ya, dalam arti frekuensinya, tapi kalau semangatnya masih. Frekuensinya ada di beberapa paroki itu hanya melakukan sebulan sekali, termasuk seperti ini. Tapi ada juga yang hanya melakukan itu setiap misa pagi, tapi pun harinya tidak full gitu ya, hanya hari tertentu, sehingga ya meski semangat masih, cuma frekuensinya berkurang karena ya sekarang ini banyak anak-anak muda modern global, tetapi intinya masih tetap ada. Bahkan ada yang paroki setiap minggu pagi jam 6 itu menggunakan bahasa Jawa, khusus untuk
Ya, untuk orang-orang yang memang masih peduli, masih giat, masih memilih dengan bahasa Jawa. Itu Ya, ada beberapa, tapi kalau paramiliteri juga hanya 2 kali. ya, Itu pun ya, dengan hari Sabtu ya, itu. Sabtu sore sama Minggu. Jadi semua. ya. Biasanya memang misa harian itu kan banyak. Tapi kalau yang di luar, maksudnya kayak di kepikepan Semarang dengan kepikepan Kedu, tak pikir kok agak kurang familiar. Gitu. Maksudnya Hmm. kalau yang Kedu Semarang sepertinya agak jarang Pak menggunakan. Ya, ya. Jadi memang biasanya misa harian itu kan banyak generasi yang sudah lebih sepuh, yang lebih lebih apa namanya suka dengan bahasa bahasa daerah macam begitu ya. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya, ingin berdialog, monggo. Ibu Ruli sudah raise hand, silakan. Sugeng Dalu ya kalau bahasa Jawa. Saya Jawanya agak palsu ini. Udah udah lama di Jakarta soalnya dari kecil. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya mau tanya, kan tadi kan dibilangnya kan sebulan sekali ya bisa dalam bahasa Jawa. Itu peminatnya kalau dilihat-lihat gitu ya banyak atau malah menghindar sih orang-orang yang di sana, karena waktu itu saya ingat waktu saya masih punya saudara di Jogja, mereka pemisah lingkungan itu masih pakai bahasa Jawa. Jadi waktu itu saya ikut secara Zoom gitu, saya udah nggak ngerti sama sekali tuh. Jadi saya cuma nonton aja, tapi mereka semua berapa doanya semua dalam bahasa Jawa. Apakah kalau di lingkungan memang begitu atau memang akhirnya sama juga itu karena harusnya lebih banyak orang Jawanya kayak daripada pendatang ya kan, atau gimana? Silahkan. Siapa yang jawab? Masih dijawab ya. Kalau di gereja kami, memang kami laksanakan sebulan sekali untuk animo masyarakat karena kami juga gereja pinggiran, jadi masih banyak orang-orang umat yang asli, pendatangnya nggak terlalu banyak. Jadi untuk animo umat datang pada misa Jawa masih cukup banyak. Memang ada kami amati ada sedikit kurang sedikit dibanding kalau bisa bahasa Indonesia karena kami kan gereja dekat-dekat ya. Saya anak muda bisa memilih gereja terdekat yang berbahasa Indonesia. Tetapi secara umum karena kami masyarakat yang bisa bisa bahasa Jawa dan bahkan yang di lingkungan itu juga kami masih banyak menggunakan bahasa Jawa karena banyak orang sepuh. Jadi menurut kami kalau di sini masih banyak yang mengerti bisa bahasa Jawa. Oke, matur nuwun Ibu Romo Ari. Oke, saya kira berharap masih juga tetap kita sama-sama dalam Zoom ini karena berikut ini kita akan, saya nggak tahu, kita mengistilahkan itu sharing. Tapi kalau sharing berarti nggak boleh nanya, nggak boleh nanggapin ya. Ini silakan saja Romo Sulis dalam kesempatan ini akan bercerita. Karena waktu itu saya pernah ngobrol sambil main gaple sih sama dia. Itu udah nguap dia. Apa namanya? Bagaimana dia sharing tentang penghayatannya akan doa Bapa Kami Salam Maria dalam bahasa Jawa, yang bagi dia seorang Romo yang sudah punya wawasan cukup luas, udah merantau belasan tahun di Eropa, juga merasa bahasa daerah itu sesuatu yang sangat mengena di dalam penghayatan dirinya. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman. Mungkin Romo Sulis bisa bercerita soal itu, sharing atau mungkin perbandingan dengan ya doa-doa yang Romo kenal dalam bahasa Latin, bahasa Itali, bahasa Indonesia. Monggo, ini Romo Sulistiadi, beliau adalah pendiri Gerakan Kabar Baik Kami, juga pendiri dari Kultura Divita. Itu apa itu nanti mungkin Romo bisa jelaskan. Lalu ada juga yang kaitan dengan program kita ini, Ikon Kebudayaan Nusantara. Mungkin Romo bisa mulai dari situ dulu, mengenai gerakan-gerakan yang Romo dirikan, itu hendak kemana dibawa, mau ngapain, lalu kemudian Romo mau sharing. Monggo, Romo Sulistiadi, Justinus Sulistiadi. Monggo, mau.
Sugeng dalu sedoyonipun. Sugeng dalu kok mboten Sugeng wonten semantenipun. Gendalu Romo. Sugeng dalu. Nggih. Badhe nderek tepang rumiyin. Monggo, monggo. Kula ngginakaken basa Jawi supados Pak Luis mboten nangkep. Menika wonten Romo Ari nggih kadosipun nggih. Kemari. Romo Ari menika yuswa panjenengan menika pinten nggih? Kula miyos tanggal kula lahir. Kula lahir tanggal 13 Mei 1982 kali. Oh, 8 kalih nggih. Terus kawan dosa tipe. Nggih. Menawi panjenengan ginakaken tembung miyos menika kula kemutan lagu Wos miyos Gusti Sang Timur. Nggih ta? Wos miyos Gusti Sang Timur nggih. Sinten malih nggih menika kula ingkang kenal? Wonten mboten? Itu ada Arnold Jansen yang saya lihat sinten menika? Pak Arnold, terus ada siapa ya itu? Mau kenalan dulu ah? Ada, Pak Andri kenal, Pak Pandu Grafika itu Pak Edi. Itu Pak Jansen nih, siapa ya? Halo Pak Jansen. Assalamualaikum. Ya. Dari daerah. Ada Pak Heksayanto. Siapa itu? Sugeng dalu Romo. Saya umat dari Barnabas Pamulang. Nggih. Pengen ikut lah STY nggih. Kula sampun nate mriko rikala nggih wonten pameran Paus Yohanes Paulus kedua itu di sana. Nggih. Ya monggo tindak malih ke Pamulang. Insyaallah. Nggih. Pun tenggo. Ini Pak Luis, tolong saya dipandu. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi ada konsultasi keluarga, saya pikir setengah jam kelar, ternyata sudah 2 jam pun masih harus beberapa kali. Ya nasibnya Romo nggak berkeluarga, tapi harus konsultasi keluarga. Apa Pak Luis? Oke, monggo. Mau cerita soal ikon kebudayaan Nusantara, Kultura Divita. Oke. Jadi sebagai gerakan, monggo. Begini, mengapa mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran saya itu semua menjadi setuju dan berbondong-bondong membuat gerakan. Kenapa? Kalau kita mempunyai gagasan tertentu, terus bikin aktivitas, itu selesai kayak kembang api. Tapi kalau sebuah gerakan menjadi komunitas dan itu terhubungkan, itu kalau kita sudah mati pun itu akan berlangsung terus. Nah, gereja Katolik itu punya 2 paru-paru. Paru-paru kanan itu hierarkis teritorial. Ya, dari kepausan, keuskupan, paroki, terus wilayah, lingkungan dengan seksinya macam itu. Tapi ada paru-paru kiri. Paru-paru kiri itu termasuk hadirnya ordo kongregasi. Ada seseorang, kalau dulu harus biara, harus kebiaraan. Maka muncullah SJ, SCY, OFM, itu sesungguhnya bukan hierarki, kecuali ditahbiskan Romo. Nah, itu menjadi hierarki. Itu adalah gerakan yang kemudian menjadi institusi. Nah, di Indonesia ini umat itu menjadi hebat biasanya karena aktif di teritorial. Tapi masih jarang umat yang berhasil membuat gerakan. Nah, sekarang gerakannya apa? Saya mendirikan banyak gerakan dari misalnya saya datang 2006 akhir, terus ada gerakan namanya Kultura Divita karena saya merasa diselamatkan iman dan imamat saya oleh seorang paus namanya Yohanes Paulus II.
12 tahun di Eropa, akhirnya nyaris gila karena kebanyakan baca, nyaris kehilangan iman saya. Lalu kesaksian hidup Yohanes Paulus II lah. Kebetulan sama-sama Yohanes Paulus itu aktor, saya juga sering main teater dan sebagainya. Jadi kesaksian hidup beliau dari lahir sampai kemudian menjadi paus, terutama dari lahir sampai tabisan itu yang menginspirasi saya. Nah, setelah saya tersembuhkan oleh krisis iman, bukan imamat ya. Sebetulnya agama itu apa tuh saya sampai kayak gitu. Lalu itu disadarkan oleh kesaksian hidup Yohanes Paulus. Maka saya berjanji di hadapan pusaranya. Sebelum janji di pusara, saya berkesempatan di Roma bertemu dengan Yohanes Paulus. Dalam pertemuan itu, saya kurang ajar sama Bapak. Saya enggak panggil Anda Paus, tapi saya mau panggil Anda Lolek. Lolek itu nama kecil. Setahun beliau sebelum meninggal. Karena saya terinspirasi hidupmu. Kalau saya ceritakan John Paul itu nanti bisa sampai jam 3 malam. Tapi singkatnya, akhirnya saya membuat gerakan itu secara tidak sengaja juga. 2007 Jakarta banjir gila-gilaan. Banjir gila-gilaan. Lalu saya terdorong oleh hati nurani saya untuk terlibat dalam banjir. Saya ikut perahu ke sana dan lintas agama ya. Praktis saya hanya menolong gereja itu, gereja saya dulu Ignatius Jalan Malang itu hanya 2 wilayah, tapi saya keliling ke masjid-masjid ke sana kemari. Dan itu akhirnya teman-teman itu mau yuk kita bikin kelompok pemerhati banjir, gah saya bilang gitu. Banjir itu kan hanya kasus beli, hanya kebetulan. Saya minta retret pribadi dan ternyata ketika retret pribadi saya bawa buku-buku dan ternyata ada buku yang jatuh. Ketika saya buka itu bukunya Yohanes Paulus II, ensikliknya. Ensikliknya itu namanya Evangelium Vitae, Injil Kehidupan. Di dalamnya ada istilah Cultura Divina, Culture of Life. Budaya kehidupan yang dilawankan dengan budaya kematian. Kematian iman, kematian ekonomi, kematian psikologi, macam-macam kematian. Lalu itu yang saya jadikan nama. Dari situ kita pernah kasih orang yang dikerjain polisi, masuk penjara tidak salah, bebaskan. Terus ketika pesawat jatuh di Gunung Salak, saya ikut tim saya. Ikut bantu ngangkutin jenazah dari atas Gunung Salak itu. Terus kemudian ketika Padang gempa bersama tim Cultura Divina kita juga ke sana 1 bulan. Kita naik pesawat Herculesnya Australia, naik pesawat Herculesnya TNI, dan itu semua itu kayak Tuhan itu nuntun loh. Kita tadinya nggak punya kenal, kita naik pesawat kapal perang untuk bantu-bantuan ke sana. Dan seterusnya itu awalnya jadi Cultura Divina. Nah, Cultura Divina saya ada keraguan. Saya juga sempat mendirikan orang-orang yang pernah studi di tanah berbasis bahasa Inggris. Lalu anak-anak itu pulang ke Indonesia kepengen reunian, anak-anak yang dari Amerika, dari Australia dan sebagainya. Mereka mengatakan, Romo, yuk kita, itu anak-anaknya orang kaya. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh Keuskupan. Nah, masalah itu CFJ, Catholic Fellowship Jakarta. Ya, terus kemudian di Kota Bumi itu ada Pak Handri. Itu kebetulan pandemi datang. Pandemi datang semua kegiatan. Pandemi datang. Teksturnya beda sansai. Jangan buatan film. Ada teksturnya beda sekarang itu dari mana?
Ada yang belum dimute. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar Romo. Oke, makasih. Sampai mana tadi? Di Kota Bumi, saya membuat gerakan namanya Adoremus. Kisahnya diawali dengan pandemi. Pandemi, paroki mau ngapain apa-apa dilarang oleh keuskupan. Saya mengatakan enggak, gereja harus hidup. Terus ada orang-orang termasuk Pak Andri itu, saya bayar Pak Edi, ayo kita buat sesuatu. Kalau semuanya dilarang untuk berbuat, dokter pun nggak boleh. Nah, gereja itu kayak rumah sakit, kita nggak boleh berhenti. Akhirnya kita bikin online system, setiap hari tayang. Ya Pak Andri ya, Pak Edi. Dan tayangnya itu ada dua. Tayang tentang iman dan tayang tentang budaya. Ketopraan begitu. Gamelan, keroncongan. Wow, mantan-mantan saya ternyata pada datang. Maksudnya mantan teman SMP. Warna Jadilan. jadilan segala. Tapi gara-gara jadilan saya bubarin itu karena menjadi liar. Jadi gereja itu akhirnya lintas pulau. Itu pada nonton di Komsosnya Kota Bumi itu. Bahkan ada yang dari luar negeri juga nonton. Lalu menjadilah. Dan itu ada yang mempersiapkan. Jadi ketika masuk ke gereja, dites dulu, ada perawatnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sementara gereja-gereja lain tiarap, kita setiap hari tayang. Tayangnya ada peristiwa iman, tentang kekatolikan atau apa, dan tentang budaya. Ini penting dua hal itu. Dari Kota Bumi, kebetulan Paus datang. Paus datang, yuk kita mensukseskan Paus. Lalu menjadilah gerakan kabar baik. Mensukseskan Paus untuk apa? Daripada kita omon-omon, yuk kita bikin gerakan, mendoakan. Ada yang usul, Paus itu datang enggak karena sakit, gitu kan. Kan Paus Raja Rapo itu mau jadi datang apa enggak. Terus kemudian situasi politik waktu itu juga kurang baik kan ya. Terus ada yang usul, yuk kita bikin novena aja Romo tentang Paus. Saya mikir, novena untuk Paus berarti harus ada lambang. Kita bikin novena lintas negara, 9 negara. Argentina harus masuk, kita ditolong sama Roma SWD nyari. Jepang, terus kemudian Australia, Kanada, Amerika. Itu ganti-gantian lintas negara. Menjadi sebuah gerakan doa lintas negara. Oke. Kemudian juga kita mulai tayang tentang Paus. Tujuannya kabar baik itu dua. Welcoming Pope yang mau datang, lalu promote universal values of Catholic Church, mempromosikan nilai-nilai universal gereja Katolik. Lalu menjadilah yang sekarang ini. Dan itu nanti bisa lintas komunitas, nggak masalah. Karena kalau satu komunitas tersentralisir itu menjadi sulit. Nanti kita bikin jembatan ada komunitas. Kalau yang rawuh di sini ini komunitas apa aja? Ibu-ibu, bapak-bapak ini yang pada beskapan gandeng-gandeng dan ayu-ayu ini apa ini? Komunitas Kur Medari. Oh, komunitas Kur Medari. Oh, ala itu Romo siapa tuh namanya ya? Yang pernah ketemu di Hari yang di Gedung Kesenian. Walah. Hari Gondrong. Hari Gondrong. Iya, pas nyari dana aku ikut ke sana. Ya, Romo Adi. Itu. Halo Romo, sorry tadi nggak mengenali. Oke, Romo Sulis. Romo Sulis itu kan orang Solo. Apa bedanya? Ada yang nanya juga, apa sih bedanya Solo Jawa dengan Solo Jogja? Lalu kenapa Romo nggak jadi Romo di Projo Semarang aja sana? Kenapa jadi ke Jakarta? Itu pertanyaannya terlalu panjang itu nanti. Coba satu-satu aja. Ya, yang pendek. Pertanyaannya apa? Bedanya Solo Jogja, Jawa Solo, Jawa Jogja. Kalau orang yang terlalu membeda-bedakan itu berarti kita itu masih ya menguri-uri perpecahan keluarga kerajaan yang satu sama lain saling perang dengan cara yang sangat menjijikkan.
Dan akhirnya yang campur tangan itu adalah Belanda. Ada perjanjian Linggarjati, perjanjian apa itu ngeri itu. Kan yang itu terakhir kan, oke, Solo Jogja pecah. Terus masih Pangeran Sambernyowo itu yang terakhir itu. Akhirnya Mangkunegaran terbentuk. Dan begini Ibu Bapak, saya tadinya mau mengadakan urusan Javanologi. Kebetulan teman SMP saya itu putri raja. Cantik orangnya sampai sekarang. Putri Retno Gusti Bandoro Raden Ayu, Putri Retno Astrini yang sekarang mendapat suami di Malaysia. Saya katakan kepada dia sama yang lain, aku pengen diriin supaya untuk urusan gamelan dan kebudayaan Jawa gimana. Apa jawab dia? Aku nggak bisa mengatasnamakan Jawa. Loh, kamu kan keturunan raja, kamu kan tantenya Gusti Bre itu, saya kenal baik dengan Gusti. Ya tapi saya nggak bisa mengatasnamakan Jawa. Karena aku nanti dimarahi kakak adikku, maksudnya Kasunanan, Pakualaman, Hamengkubuwonanan. Jadi aku hanya bisa nguri-uri mengatasnamakan warisan Mangkunegaran. Ya terus ngomong, lah berarti kamu melestarikan kekacauan dulu kenapa terpecah belah, dia cuma tersenyum saja. Jadi akhirnya apa toh itu setelah terjadi perpecahan itu masing-masing kan harus khas. Kalau dulu aslinya awalnya perpecahan itu bikin cengkok beda. Kalau Jogja itu yang klasik. Kalau Solo yang gagrak anyar. Tuh misalnya kayak model beskap, model apa namanya. Kalau Jogja harus mendolan, gitu. Kalau Solo pepet. Itu sebetulnya dibuat. Atau lebih tepat dibuat-buat supaya kita telah pecah harus ada identitasnya. Terus kalau wayang Solo itu piak. Kalau wayang Jogja itu kayak tukang jual bakso. Ting 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 ting. Hah, maaf untuk Sulis, mau Jogja maupun Solo, saya mengatakan kepada anak-anak raja itu, saya orang Jawa, semua itu warisan orang Jawa. Gamelan saja sudah go international. Gamelan sudah World Heritage. Dan itu diakui seluruh dunia. Kenapa orang Jogja dan Solo masih ini Solo apa Jogja? Nah, itu warisan orang Jawa. Saya mempelajari Jogja, saya mempelajari Solo. Saya mempelajari warisan di Banyumasan dan sebagainya. Bukan hanya itu, warisannya Pak Luis dari NTT juga saya senang kok. Ya kan keriting-keriting itu manis, sok-sok. Aku nggak keriting. Ya, jadi gitu. Ya. Kalau ditanya bedanya, ya saya tahu bedanya, tapi untuk apa? Ya. Saya justru ingin ada pusat Javanologi, pusat kemarin dengan IKN, tahun lalu sebetulnya sudah ada ide. Bagaimana kita membunyikan bersama-sama pada waktu 17-an, di berbagai negara itu gamelan itu sudah sampai di Jepang, di Prancis, di Belanda, di Amerika, bahkan bekerja sama dengan psikiater untuk penyembuhan kejiwaan. Wah itu orang bisa senang, guyup dan sebagainya, akhirnya stresnya hilang. Bekerja sama dengan psikiater. Sayang kemarin nggak jadi, tapi kita masih mau usahakan. Gimana? Karena gamelan itu sudah menjadi World Heritage, warisan dunia. Bukan lagi miliknya orang Jawa, bukan lagi miliknya orang Indonesia, milik dunia. Tuh, jadi bedanya Jawa dan Solo saya nggak ada. Ya, apalagi pertanyaan. Sulis. Juga untuk Romo Ari, ini sebenarnya ada di partisipan kita ini nih, namanya Pak Anton Juwardi. Dia tuh pernah WA saya, dia akan menulis atau sedang menulis tentang spiritualitas Katolik dalam budaya Jawa. Nah, menurut Romo berdua, seperti apa sih spiritualitas
Katolik dalam budaya Jawa. Oke, Monggo, sopo Romo Sulis dulu apa Romo Ari dulu? Monggo. ya monggo Ramari dulu ya ora apa-apa. Ari. Bisa udut sih. Ini rokok sehat. Ya, Ngantuk, kalau ngantuk. Romo, kalau ditanya penghayatan Katolik, menurut budaya Jawa itu saya selalu merujuk ke sejarah, ya. Maksudnya, kalau saya lebih suka merujuk ke sejarah, gitu. Maksudnya bahwa awal Katolikan itu memang dulu agak susah di Jawa itu karena semua sudah dianggap punya agama waktu itu, meskipun dari segi para misionaris itu mengatakan bahwa orang Jawa itu sebenarnya sangat terbuka dengan berbagai macam halnya. Kalau misalnya awalnya memang dulu sebelum Katolik ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ya itu karena orang Jawa itu sangat terbuka. Maka kalau menurut saya ya orang Jawa itu bisa menghayati sungguh-sungguh Katolikannya karena memang spiritualitasnya bisa merangkul siapapun, bisa adaptasinya siapapun gitu. Walaupun memang ada kelemahannya juga, maksudnya kelemahannya itu karena saya melihat orang Jawa itu kan begitu oleh dulu yang budayawan yang dikatakan ada beberapa kekurangan juga, misalnya soal kerisnya kenapa diletakkan di belakang itu karena memang kebanyakan orang Jawa itu tidak gentle gitu ya, masih memikirkan halusnya, padahal sebenarnya kalau dikatakan derajat tidak masalah, sehingga banyak kompromi, banyak memikirkan yang untuk kedamaian, tetapi sebenarnya kebenarannya agak dikompromikan. Nah, itu juga termasuk ini yang disampaikan Romo Sulis tadi mengenai belangkon saja, mondolan itu di belakang itu karena kadang-kadang orang Jawa itu menyimpan dendamnya itu lama gitu. Tapi artinya bahwa itu karakter-karakter manusianya ya. Tapi kalau menghayati usulkan atau saya kira orang Jawa pasti sangat bisa, karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu ya kalau dari segi yang menjadi spiritualitas orang Jawa itu sangat tepat gitu atau cocok lah berarti. Hanya memang karena soal sejarah saja kekatolikan itu datang belakangan, maka ya tidak tampak itu. Saya kira itu, karena kalau di Jawa Tengah, di KAS misalnya, yang masih muriuritas budaya Jawa secara khusus terkait dengan kekatolikan itu paling Sendang Sono dengan Ganjuran. Nah, yang lain itu ya Jawa, tapi Jawa yang nasional. Maksudnya ya Katolik yang nasional. Karena Monsignor Sugio Pranoto aja mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia, bukan 100% Jawa. Makanya kalau mau menulis itu ya saya mendukung saja, dan moga-moga lalu bisa mewakili situasi yang objektif ya, maksudnya bahwa memang orang Jawa itu sekarang ini sedang gamang karena sepertinya bingung leluhurnya itu yang mana, leluhurnya itu Hindu, Buddha, Muslim, atau Katolik, atau tidak punya sama sekali. Maka mudah sekali untuk tidak padu karena bingung leluhurnya itu. Maka kalau misalnya kita orang Katolik Jawa, baiknya jangan sampai lalu Jawa itu menjadi sangat-sangat membuat kita terkungkung, tetapi juga Katolik bisa merangkul budaya Jawa menggunakan cara prinsipilnya. Mau doa sama yang doa. Mungkin anda lihat aplikasi yang mengakses. Buat apa nih saya hilang? Ini yang saya hilang mana? Yang bocor. J, sampun mari. Jadi, mungkin tidak menjawab. Romo Sulis, monggo, spiritualitas Katolik dalam budaya Jawa, menurut Romo. Mulai dari mana ya? Ini watak orang Jawa, semua budaya itu ada
segi positif dan negatif selalu. Dan yang negatif perlu pertobatan kan gitu. Tapi saya mau mulai dari strategi para misionaris SJ. Itu ada 3 strategi itu. Strategi pertama itu mendekat kepada keraton. Makanya Yesuit itu tempatnya di Ungaran, lalu belajarnya pusatnya di Kota Baru, strateginya itu. Tetapi yang keraton, yang pendekatan lapisan atas itu gagal. Kasarnya gagal gitu aja. Lalu ada pendekatan bawah, bagi-bagi sembako. Ben dadi wong Katolik kan itu. Ternyata nggak berhasil juga, banyak tapi meninggalkan karena. Tapi yang membuat misi itu berhasil itu Romo Van Lith. Itu dulu nyaris dipulangkan karena nggak segera berbuah. Apa pendapat Van Lith? Manusia Jawa zaman penjajahan masih minder dan tidak terdidik. Untuk masuk kepada iman Kristen harus ada pendidikan, dan pendidikannya umum. Dan Van Lith tidak membuat pendidikan sembarang pendidikan, sekolah guru tanpa harus jadi orang Katolik. Dan ternyata berbuah. Salah satu muridnya Sugio Pranoto pengen jadi pastor. Anaknya Muslim setengah kebatinan, putrone abdi dalem. Beda dengan Monsinyur Joyo Seputro, Uskup Agung Jakarta itu putra Sentono Dalem. Sentono Dalem itu darah biru. Kalau Monsinyur Sugio Pranoto itu darah kecap. Nah, berbuah. Jadi kata kuncinya adalah perjumpaan budaya dan pendidikan itu nanti akan menyadarkan tentang yang baik dan yang buruk. Tentu saja memvalorisasi hal yang positif dari orang Jawa. Apa tahu yang positif? Oke, tadi sudah diungkap yang negatif. Tetapi orang Jawa itu memang jarang ngomong ya, tidak. Dia halus ngomongnya, makanya diterima di mana-mana. Kalau yang di luar Jawa sering lain itu kalau pro kontra gitu loh. Kurang luas. Ada sisi negatifnya. Munafik, cari muka, di belakangnya grundel, di depannya halus, burine nuso. Itu negatifnya. Tapi positifnya orang Jawa itu diplomatis. Dan bisa menyembunyikan perasaannya demi kebaikan bersama, gitu loh. Dan ternyata founding fathers kita, kenapa tidak dari Sumatera dan yang lainnya? Karena kemampuan lobbyingnya luar biasa. Ya, itu positifnya. Yang kedua, saya setuju bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Karena founding fathers kita, Soekarno and his gang, satu, bahasa Jawa itu punya masa keemasan di mana susastranya itu sangat pelik. Macam-macam. Romo Sudmulder SJ membuat Kalangwan Jawa kuno itu 30 tahun, bukunya gede banget segini. Orang Jawa nggak mampu itu. Ternyata Romo Sudmulder luar biasa, mendapatkan hadiah dari Ratu Belanda atas jasanya. 30 tahun loh bikin Jawa kuno itu gimana. Diteliti satu-satu, maknanya apa, huruf ini, belum ada komputer. Nah, apa yang istimewa dari budaya Jawa? Lepas dari kelemahannya ya, kita tahu ya, cenderung hipokrit, cenderung mendem, tapi positifnya banyak juga. Satunya soal bahasa. Saya menguasai beberapa bahasa, nggak perlu disebut. Tapi kosakata untuk mengungkapkan perasaan itu besar sekali. Kosakatanya. Saya berdoa, Ave Maria Gratia Plena, ampang. Hail Mary, full of grace, the Lord be with you, ampang. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, ampang. Tapi begitu saya berbahasa Jawa,
sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih ngalah pangeran nunggil ing panjenengan dalem. Sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak so pinuji ugi woing sarira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibune ngalah kawula tiyang dosa nyuwun pangestu. Itu antara Allah yang Maha Kuasa Gusti dan kita itu hambanya, langsung berasa. Kata yang tepat itu nges. Dan itu tidak ada di bahasa lain. Jadi kalau ingin misalnya, sekarang ya problemnya di zaman sekarang itu apa tuh Bapak Ibu? Oke, Tuhan kita dekat, tapi kan Tuhan juga Maha Kuasa. Kadang respek, hierarki itu nggak ada. Dan itu budaya Jawa bisa menyumbangkan sopan santun yang sudah hilang. Menyumbangkan bahwa Allah itu tan keno kinoyo ngopo. Coba ya Tuhan. Kalau diucapkan dengan bahasa Jawa, duh Gusti, sudah beda. Rasa pangrosonya meniko benten. Ya, itu yang luar biasa. Laksana rusa mendamba air. Bahasa Jawanya lebih nges. Pindo sangsam angu pados toyo. Ya, malam kudus, malam kudus. Bahasa Jermannya Heilige Nacht. Tapi bahasa Jawa ing ratri dalu ati wos nendro dunyo sri. Kayaknya kelahiran Tuhan itu wingit, angker, sakral. Saya menyanyikan dalam berbagai bahasa. Saya tidak mendapatkan suasana angker sakral wingit itu. Dalu ati, wosnendro, sudah tidur. Kata tidur itu sare. Lebih tinggi lagi, nendro, hanya untuk dewa dan Tuhan. Itu luar biasa. Maka sebetulnya bahasa Jawa itu sangat cocok untuk berdoa. Derek Dewi Mari. Misalnya contoh lagi ya, ini lagu-lagu aja. Lagu baptis apa ibu-ibu? Syukur kepadamu Tuhan. Coba dinyanyi, syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat, mesti kami tanpa jasa, tapi saya diajari oleh ibu saya suasana masa kecil itu. Ambo pratiknya mreng Gusti. Nges. Terus misalnya setio pasamuan suci, setia kepada pasamuan agung. Gereja diterjemahkan pasamuan, perkumpulan perjumpaan yang suci dan agung. Semacam sumpah baptis. Setio pasamuan suci. Terus apa? Ambo tentu apa? Saya pasti unggul sebagai prajurit Tuhan. Beda nilai rasanya. Jadi salah satu sumbangan Jawa, kalau orang Jawa memelihara kebudayaan Jawa, bahasa Jawa, itu kita mendapatkan nilai plus. Sayangnya anaknya Pak Handri, anaknya Pak Edi, wong-wong Jawa kuwi, anaknya wis ora iso omong Jawa, ngomongnya ya deh dong. Iso mo, iso. Karena apa ya, suasana spiritualitas dengan bahasa itu beda. Sangat beda. Bangun kedua. Terus Allah engkang mewelas kawula.
pantes kapatrapan sikso saking sampean dalem. Dalam itu loh kesannya. Tapi coba pakai bahasa Indonesia, ampang. Nah, saya itu begini ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sekalian mau ngeledekin kok. Gimana sih kalian didik anak? Apakah anak-anak Anda semua dimengertikan paromo sastro, Jawa yang komplit, bisa kromo inggil ganep, saya di rumah, itu dengan Bapak Ibu itu kromo inggil Bapak Ibu. Kromo inggil. Nah itu pendidikan keluarga. Kalau di keluarga tidak diajari kasus sastra Jawa, sikap, perilaku, tata kromo, tetembangan. Saya masih ingat kok. Kalau saya waktu kecil dikelonin ibu, terus diisi-isi, Yogya niro pramuda samangke kegulang tindak kangu tomo. Itu secara frekuensi nada-nada lagu itu masuk ke hati dan ke otak. Lire utomo mangkene. Menjadi manusia utama itu seperti ini loh nak. Susilo tindak tando. Tingkah lakumu harus punya susila. Jujur jejeg, tatak pratitis dalam. Ayo, tantang-tantangan karo aku. Mocopatan 12 tembang, ayo. Mijil biye, pangkur biye, dandang gulo, megatro. Mana? Saya mau tanya ini kepada bapak-bapak ibu nih, didik anaknya gimana? Muatan pendidikan lokal diberi enggak? Kalau pendidikan lokal tidak diberi, ya ambyar budaya Jawa. Karena di dalam bahasa budaya, setiap budaya bahasa, sebetulnya ada spiritualitasnya. Typically, in this or that culture, gitu. Ada itu. Ini saya baru bicara tentang lagu. Belum bicara tentang makanan. Kalau disuruh ada miroso. Makanan yang enak itu sebelum asin, sebelum manis. Filsafat nyaris itu namanya. Nah gitu dulu Pak Wid, nanti ketambah-tambah. Ya. Oke, saya kira juga sudah waktunya kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya mungkin ada Romo Ari, Romo Sulis juga, ada Pak Heksayanto, barangkali ada tanggapan dulu dari teman-teman? Ada pertanyaan, tanggapan, pertanyaan lagi apa? Kalau tidak ada ya kita closing. Mohon doa dan berkat dari Sopo Romo Sulis kali ya. Tadi Romo Ari sudah. Romo Sulis lagi pendupaan dulu. Habis itu pendupaan bisa ambil berkat. Penutup. Ini kayaknya tadi Romo Sulis ngomong langsung ibu-ibu langsung merasa bersalah nih, jangan-jangan ya. Waduh, kok saya nggak ngajarin anak saya nih. Maaf ya, memang Romo Sulis orangnya emang rada-rada begitu. Tapi saya pikir ini bisa jadi inspirasi sih buat saya juga. Saya juga orang Jawa yang tadi saya bilang. Jawanya Jawa KTP. Orang tua saya Jogja, ibu saya Kebumen, tapi saya sama sekali nggak bisa. Ini juga jadi inspirasi juga. Apakah saya harus les bahasa Jawa? Saya nggak les bahasa Inggris, tapi saya mungkin harus les bahasa Jawa. Dan supaya lagi-lagi ya memang Jawa itu kan memang terkenalnya kalau menurut saya adalah harmoni ya. Dia selalu menjaga semua itu balance. Gitu. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa ketemu ya nanti kapan-kapan kalau saya ke Jogja, saya mungkin akan main ke Medari ya. Saya nggak pernah sampai sana soalnya. Ya. Gitu. Maka sebelum ke sana kita kenalan dulu. Ini ibu-ibu. Iya, kenalan ada dulu. Ibu Wanti. Nah itu Bu Ruli itu nggak masalah kalau nggak bisa Jawa. Wong keturunan ngapak-ngapak lebih.
pribadi lah. Iya. Oke, ibu-ibu yang ada tuh siapa saja? Ibu Wanti tadi, Bu Yanti Saya buat Tero, ya. Flores satu yang ngelip di situ. Dan di depan ini ada pulsa. Ya, Bu Rosa. Ya, di belakang ada BRI. Itu bisa Oke. Saya dengar nanti dalam waktu dekat akan nyanyi ke Bantul ya, ke tempatnya Romo Rohadi ya. Iya, bulan Oh Agustus. ya, oke. Ya, mudah-mudahan Romo Rohadi ngajak kita ke sana untuk. Ya, kami membawa kelompok yang itu. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira partisipasi persiapan teman-teman dari KUR dan juga Romo Ari di Paroki Medari. Terima kasih juga untuk teman-teman Komsos Medari. Ya, tadi saya lihat teman-teman dari daerah beberapa dari Gorontalo, dari Maluku, dari Maluku Utara tadi ada semua, tapi sudah mungkin sudah kemalaman mereka di sana juga. Oke, terima kasih. Kita partisipan bukan soal jumlah, tapi bagaimana kita berbagi, saling meneguhkan di dalam pewartaan dalam cara yang sederhana ini. Baik, kita akan tutup doa. Mungkin saya mau nyuwun tolong Pak Anton Juwardi, masih ada Pak Anton? Pak Anton Juwardi, bisa buka mic? Dari mana Pak Anton Juwardi? Anton Juwardi ini temanku di Bogasari, lagi suka nulis soal spiritualitas Jawa. Oke. Kalau enggak ya mungkin bisa nyuwun tolong Pak Andri ya. Pak Andri, doa penutup nanti berkat oleh Romo Sulis. Nggak usah bahasa Jawa Pak Andri, bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawi ya Pak Andri. Takut mau. Tapi muku. Mantap. Jawi. Bisa aja lah. Ya, Jawi, bahasa Jawi, monggo. Mari Romo, Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mengenal budaya Jawa yang sungguh mengena di dalam hati kami. Mungkin bagi orang Jawa, sungguh doa-doa dalam bahasa Jawa bisa mendekatkan kami dengan Engkau. Bapa, berkatilah agar kami mencintai budaya yang telah kami terima, baik di daerah manapun, agar budaya itu semakin lestari. Malam hari ini bersyukur, dikayakan, satukan dalam kasih-Mu. Dan kami malam ini mengakhiri dengan ungkapan syukur, dan kami akan kembali, dan semoga apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Semua ini kemudian peradilan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat dari Romo Sulis. Gusti Manunggalo. Kalian prosedur. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Puji ingat dalam yang Romo, yang Putro, lan yang Roh Suci. Amin. Nuwun sangat semua, selamat malam, terima kasih. Malam. Ya. Jadi nggak mau foto dulu atau gimana? Oke, foto-foto saya. Pak Jaka minta tolong boleh Pak Jaka ya? atau Pak Edi atau Pak Ai, Momo. Oke, buka kamera. Pak Edi, kuwi piye kuwi? Anton. Udah mau Pak Tati, Bu Rosalina, Palumata di Larantuka. Bisa buka kamera, Bu Iin di Celangkap. Yo, 1, 2, 3. 1, yo, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke, selamat malam Terima semua. kasih. Dalu. Dalu, berkah dalam. Medari, Sugeng Dalu, Medari. Salam Mbak Yanti.